Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin Mengko dari kelas manajemen H, NIM 3402190342. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis, membeli saham dan menjual saham. Analisis saham ada dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Lebih detailnya tinggal di search di Google ya. Analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresif, korelasi antara pasar dan intrapasar, siklus, atau dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Selanjutnya ada 3 link analisis saham di sini ya. Kenapa sih kita harus menganalisis saham? Menganalisis saham, menurut Warren Buffett pernah berkata, membeli saham membeli sebuah bisnis. Artinya kita harus menganalisis bisnisnya, bukan sekedar pergerakan harga sahamnya. Dengan analisis juga kita dapat meminimalisir resiko kerugian dan juga tak keliru sebelum memutuskan membeli saham. Penting diingat, jika berinvestasi di saham dikenal dengan resiko yang besar. Kita akan coba lihat ke tradingview.com. Nah, di sini kita bisa tahu grafik-grafik atau perusahaan apa aja yang sedang naik, saham-saham apa aja yang sedang naik indeksnya. Jika saham sedang naik berarti ininya warna hijau. Jika saham sedang turun warnanya merah, dan jika stabil warnanya itu kuning kalau bisa. Kita lihat ke pasar. Nah, di sini ada mata uang kripto, ada mata uang, ada saham, ada indeks, ada kontrak berjangka, ada obligasi. Kita lihat saham tertinggi sepanjang waktu. Nah, saham yang telah mencapai high sepanjang waktunya, pasar saham Indonesia, saham-saham yang berkembang secara konstan berbeda dengan saham yang mencapai high tertingginya. Meskipun saham tersebut mungkin terlihat serupa, pada kasus kedua, data fundamental mengalahkan teknikalnya. Perbedaan kuncinya terdapat pada
kerangka waktu dari dinamika harganya. Perhatikan finansial perusahaannya juga, ketiadaan dari kenaikan dan penurunan harganya tajam karena itu dapat membantu Anda untuk menentukan apa bisnis ini sedang berada dalam kondisi stabil atau finansial. Nah, ini yes. Selanjutnya kita masuk ke Google Finance. Di sini kita sama untuk tahu grafik atau saham apa saja yang sedang naik. Ada Bukopin, ada Antam ya atau Aneka Tambang, ada PT Sido Muncul itu seperti telak angin. Nah, yang sedang turun yaitu Unilever sama Bank BRI. Telkom juga sedang naik. Selanjutnya kita ke Yahoo Finance. Langsung cari aja ya. Di Yahoo Finance ini kita akan melihat grafik, misalnya kita mau melihat PT Telkom aja. Kode simbolnya adalah TLKM. Oh, ini perusahaan perseorangan atau persero, perusahaan perseroan atau persero PT Telekomunikasi Indonesia. Kita lihat grafiknya, soalnya ini sedang naik PT Telkom. Kita lihat chartnya. Ini sedang loading. Nah, ini chart dari PT Telekomunikasi Indonesia. Naik ya, lihat. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih cara membeli dan menjual saham di Stockbit. Kita masuk ke order book. Kita lihat perusahaan apa aja yang sedang naik dan perusahaan apa saja yang sedang turun. Oh, BCA sedang turun, tuh Telkom sedang naik ya, BRI turun, Unilever turun. Nah, jika kita mau membeli saham itu kita beli saat kondisi perusahaan sedang turun ya, dan jika kita mau menjual kita tunggu kondisi saham naik. Nah, banyak yang bertanya, lot itu apa sih? Lot merupakan satuan resmi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, untuk bid apa sih itu bid dan apa sih offer? Kita lihat. Istilah bid digunakan ketika kamu ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan last price
Untuk melakukan transaksi, kamu diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin kamu keluarkan untuk membeli saham tersebut, atau disebut juga dengan bid price. Sebaliknya, apabila kamu ingin menjual saham, kamu akan melakukan offer untuk saham yang kamu akan jual dan memasukkan harga yang ingin kamu terima atas penjualan saham tersebut, atau disebut juga dengan offer price. Transaksi atas saham tidak akan langsung terjadi saat melakukan bid atau offer. Pada saat melakukan bid, kamu harus mendapatkan penjual yang menawarkan saham di harga bid price yang sudah kamu tentukan agar terjadi transaksi. Namun, apabila kamu melakukan bid dalam jumlah yang besar, kamu juga harus menentukan penjual saham dengan volume yang besar. Sebagai contohnya, kamu ingin membeli saham properti BSD contohnya, yang ditunjukkan dengan kode saham BSDE. Kamu ingin melakukan bid dengan harga 1050 dan jumlah pembelian 100 lot. 100 lot berarti 1000 lembar saham. Melihat situasi pasar di bawah ini, kamu melihat bahwa terdapat sebanyak 39.254 antrian lot yang mengantri untuk membeli dengan harga yang sama. Terlihat bahwa harga terakhir di pasar pada saat itu adalah 1075. Jika kamu ingin membeli dengan cepat, maka kamu bisa melakukan pembelian harga 1075 opsi lainnya. 1075 juga. Opsi lainnya, kamu dapat menunggu di harga yang kamu inginkan, contohnya 1060 atau 1050 gitu. Order kamu akan terpenuhi jika terdapat penjual yang melakukan penjualan di harga bid price yang kamu inginkan. Begitupun sebaliknya, apabila kamu melakukan offer, kamu harus menunggu sampai ada pembeli yang ingin membeli sesuai dengan offer price yang kamu berikan. Jadi begitu untuk apa sih lot, bid, dan offer itu. Untuk cara membelinya, kita cukup pesan saja, lalu buy, dan kita tentukan mau jumlah lotnya berapa. Nah, lalu set order. Kita tunggu di ACC dulu, nanti soalnya masuk ke watchlist seperti ini. Masuk watchlist. Ini kan perusahaan BCA itu sedang turun, jadi saya membelinya, dan jika perusahaan BCA ini sedang naik, kita akan jual. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara membeli dan menjual saham. Cara membeli, cukup kita tulis simbol atau namanya, misalnya Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Simbolnya adalah TLKM. Nah, cara untuk membeli cukup kita buy. Jumlah lotnya mau berapa, kita tentuin, lalu buy. Nah, di sini nanti masuk antrian. Dan jika kita mau menjual, kita ke sell, lalu tulis perusahaan apa atau apa saja yang mau dijual, misalnya Telkom lagi, TLKM. Tentukan lotnya yang mau dijual, lalu sell. Karena saya belum mempunyai saham, jadi belum bisa menjual.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.